Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di tutorial komputer bersama Ilman Kadori. Kali ini saya akan memberikan gambaran atau tutorial cara install Java NetBeans di komputer. Jadi teman-teman bisa lakukan di laptop maupun di PC seperti biasa. Baik, langsung saja kita terlebih dahulu sudah punya atau kita sudah menyiapkan file installer Java NetBeans-nya ya. Nah, ini teman-teman saya udah download, atau nanti teman-teman bisa copy atau download langsung sendiri di Oracle ya. Saya ambil NetBeans yang sudah include, jadi kita tidak perlu setting ataupun tidak perlu menginstal dua kali. Kita di sini saya udah punya installer NetBeans bersama dengan udah termasuk ada JDK-nya khusus untuk Windows 32 ya. Nanti kalau teman-teman laptop atau komputernya yang 64, saya tinggal disesuaikan saat download di oracle.com. Baik, langsung aja kita install. Mudah-mudahan nggak lemot teman-teman ya. Yes. Ini proses installernya, instalasinya. Kita tinggal tunggu, sangat mudah. Karena mungkin agak lama, jadi saya skip aja supaya tidak terlalu banyak membutuhkan waktu. Artinya nanti teman-teman tampilannya sama, tinggal cara meneruskan aja. Jadi yang step ini saya tidak perlihatkan atau skip. Nah, jika tahapan yang tadi selesai, akan muncul jendela Java Oracle-nya. Kita tinggal klik next, langsung kita setuju, kemudian next, next lagi, kita biarkan default, next lagi, JDK-nya, cek for update ya, tidak perlu supaya tidak terlalu berat. Oke, kita tunggu lagi hasil ekstrak atau instalasinya. Nah, mungkin tahap ini juga supaya tidak terlalu berat, sama, nanti kita skip saja. Nah, ketika selesai, tampilan akhirnya seperti ini. Ini checklistnya dibuang saja, baru finish. Jadi kalaupun kita tinggal waktu install juga tidak masalah. Sekarang kita lihat hasil dari instalasi NetBeans-nya.
masih loading. Memang kalau NetBeans atau Java NetBeans usahakan ya minimal RAM 2 GB lah laptop atau komputer Anda. Lebih tinggi akan lebih bagus. Satu juga sebenarnya sih bisa, cuma mungkin loading akan terlalu lama. Ini juga 2, ya mudah-mudahan sih bisa berjalan normal lah ya, tidak terlalu lama loadingnya. Ini tampilan awal waktu kita buka NetBeans IDE 8.0. Mungkin kalau yang lebih baru versinya udah 8.1 atau 2, atau mungkin lebih atas lagi. Kemudian bisa cek di website oracle.com-nya. Apakah bisa ditunggu atau kita skip aja, atau tidak kita rekam maksudnya. Nah, ini teman-teman tampilan Java NetBeans IDE. Jadi kalau IDE itu untuk yang versi desktopnya. Ini tampilan awalnya. Menu-menunya perhatikan. Run itu nanti untuk running program. Ini ada file. Nanti bentuknya, jadi kita kenal istilah project. Nah, kalau kita mau buat sistem informasi atau aplikasi baru, kita klik new file, kemudian new project. Kalau project udah ada, kita buka berarti open project. Kita tutup close project dan seterusnya. Coba kita klik new project. New project. Ini spek dari laptop yang saya pakai adalah 2 GB. Nah, ini tampilan awalnya. New project, kita pilih di Java, kemudian Java application, next. Nama aplikasinya apa? Misalnya aplikasi testing. Kita mau menyimpannya di mana? Kalau default berarti nanti ada di C, user, nama komputernya, dokumen NetBeans. Kalau kita mau pindahkan berarti nanti sesuai dengan drive atau tempat penyimpanan yang kita inginkan. Misalnya saya maunya di data F, kemudian tip, saya simpan di situ. Open loading. Nah, ada di F native, nanti nama aplikasinya, foldernya aplikasi testing, langsung finish boleh. Creating new project. Nah, sekaligus
kita perkenalkan atau kita sekaligus mengenal lingkungan dari Java NetBeans-nya. Kita udah bikin project, tanda lambangnya ada kopi gitu ya, atau kopi panas. So, nama projectnya aplikasi testing. Nanti soal paketnya aplikasi.testing, kita tidak atau belum mempunyai form, jadi tampilannya hanya ada source dan history. Nah, ini nama kelasnya aplikasi testing. Ini coding, jadi teman-teman ketika belajar NetBeans ini udah otomatis ada seperti ini tanpa kita menuliskan ya, jadi jangan bingung. Nanti kita harus tahu yang penting kita mau meletakkan script program di mana, di bagian apakah public class, apakah di public static void, atau di objek nanti yang sudah kita buat. Nah, ini belum ada objeknya teman-teman, atau kita kenal istilah formnya, belum ada. Jadi ini baru ada projectnya. Kalau misalnya kita mau menambahkan satu form, kita contohkan satu form ya. Berarti klik di aplikasi testing, klik kanan, new folder, kita boleh pakai JFrame form atau JPanel form. Nanti ada juga JDialog form. JDialog form, JFrame form, JInternal frame form. Sebagian besar atau secara prinsip sih tidak ada begitu banyak bedanya lah ya. Misalnya kita mau pakai JFrame form juga nggak masalah, atau mau pakai JDialog form. Kita bisa pakai untuk yang pertama kali kita buat, misal pakai JFrame form. Nama formnya misalnya form contoh, form kalkulator. The class name is not valid. Apa yang membuat nggak valid? Jadi tidak boleh pakai spasi. Kita underscore form kalkulator. Ingat, hilang yang merah. Jadi teman-teman tahu ya tuh. Kalau yang baru awal instalasi NetBeans atau belajar NetBeans, kita bikin class name atau bikin formnya juga harus pokoknya tanpa spasi. Klik finish. Nah, sudah terbentuk. Nah, ketika kita sudah membuat satu form, maka sudah akan muncul formnya. Dan sekarang sudah ada tab baru, yaitu dengan nama design. Atau kalau kita sorot jadi design view. Ini yang nanti akan kita pakai. Kalau kita mau mengisi kode program, kita nanti pasti masuknya ke tab source. Kalau kita mau mendesain, masuknya ke tab design. Jadi secara prinsip waktu kita buat project baru atau aplikasi baru dengan menggunakan NetBeans, nanti ada dua yang sering kita pakai. Ada source, ada design. Bisa nggak kita mengisi source dulu? Sebenarnya bisa saja. Tapi mungkin untuk awalan lebih bagus kalau kita buat desainnya dulu. Oke, sekarang teman-teman tahu ya. Jadi atau kita coba saya jelaskan beberapa menu-menunya. Jadi ini di sebelah kiri secara default ada menu project, ada menu file, ada menu service. Nanti ini ada kegunaannya masing-masing. Ada kegunaannya masing-masing. Sementara kita hanya pakai yang di tab project. Kalau ada, terus di bawahnya juga ada navigator. Kalau ada yang bingung, beberapa yang baru belajar NetBeans biasanya bingung ketika kita misalnya menu project, file, service atau jendela ini nggak ada, kita akan nyari-nyari kemana. Sebenarnya sih nanti teman-teman bisa lihatnya di view. So apa yang mau di show, apa yang mau enggak, itu ada di sini. Atau kita juga bisa lihat kalau yang ada di sebelah kanan itu ada palet, isinya itu objek-objek yang nanti buat bekal kita mendesain aplikasi kita.
Palet kita bisa lihat di menu window. Ini menu project, menu file, menu service. Palet itu ada di ide tools. Nah, jadi kalau jendela ini hilang, ketutup, misalnya ketutup gitu, tanpa kita sadari kita menutup. Nah, seperti ini, kita bisa menampilkannya kembali di ide tools palet. Jadi jangan bingung, Terus apalagi propertiesnya. Nah, propertiesnya. Jadi properties itu identifikasi ataupun detail daripada objek. Ya, seperti ini contohnya, misalnya sekarang saya akan mendesain seperti latihan pertama, misalnya label digunakan untuk menulis ataupun memberikan penjelasan. Untuk mengganti tulisannya jadi ini yang sesuai kita mau, klik kanan, ganti teksnya, misalnya kalkulator sederhana. Nah, kita tinggal pindahkan kalau posisinya di tengah. Kemudian bikin lagi di sini, misalnya angka 1, bikin lagi angka 2, bikin lagi hasil. Nah, sekarang kita mau tambahkan isian. Jadi kalau label itu untuk membuat penjelasan, kalau untuk isiannya kita pakai text field. Sini edit, ini kosong karena nanti gunanya untuk mengosongkan. Text field gunanya untuk mengosongkan. Misalnya kita mau bikin kalkulator sederhana, kita pakai satu button untuk eksekusinya di sini, misalnya klik kanan, kita kasih nama hitung. Nah, ini maksudnya coba kita jalankan ya. Kita berarti ini udah mendesain di form. Sekarang kalau kita mau menjalankan form yang sudah kita buat, atau menjalankan program atau aplikasi atau projectnya, maka boleh caranya klik kanan di formnya boleh, kemudian run file atau shift F6 boleh. Kita tunggu loadingnya. Ini di bagian ini aplikasi testing. Shift F6 boleh di nama form yang kita sudah buat. Kita tunggu hasilnya. Nah, ini teman-teman, ini hasilnya. Jadi teman-teman paham ya. Jadi kalau label itu untuk membuat penjelasan gini, dia nggak akan bisa diproses atau dieksekusi apa-apa. Jadi untuk penjelasan label. Sedangkan objek ini yang tadi ini berarti ada tulis, kita bisa input. Ini namanya objek text field. Jadi fungsinya untuk menginputkan data. Kalau misalnya ini kita bentuknya kalkulator, misalnya kita input 9, nanti dipindahkan kursornya 8. Hitung, kalau nanti hitung ini kita masukkan codingnya untuk penjumlahan, harusnya ketika diklik hitung, berarti 9 ditambah 8 nanti akan muncul 17. Jadi otomatis. Oke, kalau close kita tutup. Sementara itu dulu teman-teman, atau dikit lagi. Nah, nanti ketika udah ada objek yang ada di atas form, kita bisa lihat tuh J button 1 yang kita pakai itu ini.
kemudian JLabel 1, JLabel 2, 3, 4, text field. Nah, kalau nanti kita mau ganti nama objeknya, ya udah kita ganti, klik di sininya variabelnya. Ya, jadi JTextField navigator atau petunjuk. Jadi, pilih ini, lihat yang di blok adalah JTextField 1. Kemudian ke properties. Kalau kita mau mengganti nama objeknya, kita boleh juga ke properties. Nanti ada properties name, atau teman-teman juga bisa mengganti nama objeknya masing-masing. Boleh klik kanan, boleh. Kemudian change variable name. Jadi change variable name variabel yang nanti akan kita gunakan untuk memanggilnya. Jadi ini adalah nama variabelnya JTextField 1. Nih, yang sedang disorot. Ini JTextField 2, ini JButton 1. Jadi ini nama properties dari objeknya atau nama objeknya. Jika kita belum ganti, button itu biasanya otomatis JButton. Kalau text field otomatis JTextField, nanti 1, 2, atau 3. Cuman kalau kita udah ganti nanti ya berarti sesuai nama yang sudah kita ganti. Misalnya jadi TXT angka 1. Berarti nama variabel atau nama objeknya adalah TXT angka 1. Nah, lihat. Apa kegunaannya? Ini untuk memudahkan identifikasi. Jadi kalau kita logikkan text field hasil ini, misalnya kita ganti juga ini namanya txt hasil. Oke. Ini namanya txt angka 2. Jadi kalau dilogikkan TXT hasil itu didapat dari TXT angka 1 ditambah TXT angka 2. Klik hitung akan memproses, maka hasilnya akan muncul di TXT hasil. Jadi ini nggak perlu dinamakan, variabelnya nggak perlu dirubah namanya, juga tidak apa-apa. Oke, sementara itu dulu teman-teman yang bisa dijelaskan. Sukses berarti nggak ada error. Mudah-mudahan bisa dipahami cara install yang sangat mudah itu, kemudian cara menggunakan atau membuat project, membuat form dan menggunakan beberapa objek standar yang ada di form untuk mendesainnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, like, komen, dan share. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.